Kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia dalam bidang energi telah berjalan selama puluhan tahun. Saat ini, kedua negara fokus bermitra dalam transisi ke energi bersih. Namun, skema kemitraan transisi energi yang adil, JETP, tidak secepat yang diharapkan. Berikut adalah laporan jurnalis VOA Rio Tuasikal. Ketika diluncurkan pada 2022, skema kemitraan transisi energi yang adil atau JETP membawa optimisme bagi Indonesia. 9 negara maju yang diketuai Amerika Serikat dan Jepang berkomitmen mengucurkan 20 miliar dolar atau 310 triliun rupiah supaya Indonesia bisa memangkas emisi karbon. Indonesia adalah penyumbang emisi terbesar kelima di dunia. Pemerintah menyatakan butuh sekitar 100 miliar dolar AS guna mengurangi 43,2% emisi pada 2030 dengan bantuan internasional. So I think it's really important from a climate change point of view, but I also think it's important for Indonesia to show that it's able to do this because there have been, concerns about Indonesian governance on environmental issues, and it's also very important for the U.S. and the West to show that they can provide the funding and really make this happen. 2 tahun negosiasi, Indonesia telah menyusun rencana kebijakan dan investasi komprehensif atau CIPP yang berisi sekitar 400 proyek yang siap didanai. Namun komitmen uang yang terkumpul dari Amerika Serikat dan negara-negara lain masih sangat kecil, menurut pakar energi Indonesia Fabi Tumiwa saat menghadiri konferensi iklim di University of Maryland. Totalnya kalau nggak salah mencapai 700 juta ya dari proyek pipeline yang siap didanai. Nah sementara kalau kita lihat total dari CIPP, investasi yang dibutuhkan mencapai 97 miliar dolar. Jadi memang masih kurang dari 1% mungkin ya. Meski tidak secepat harapan, dia menilai skema JETP masih berada pada jalurnya. Per Juli 2024, Amerika Serikat menyetujui kucuran dana 1 miliar dolar atau 16 triliun rupiah untuk mendanai sejumlah proyek transisi energi di Indonesia. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi Ijen di Jawa Timur. Namun untuk mempercepat pembiayaan proyek-proyek lainnya, Indonesia perlu menyelaraskan regulasi terkait listrik dan energi. Di antaranya adalah merelaksasi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia pada Agustus. Namun yang tak kalah penting adalah revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RUKN dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL. Menurut pengamat energi Putra Adiguna dalam konferensi iklim di University of Maryland. Seperti apa keseriusan Indonesia dalam merevisi RUPTL? Yang perlu dicatat adalah merevisi target RUPTL dalam 10 tahun ke depan penting, tetapi jangan lupa bahwa target near term-nya juga lebih penting. Jadi jangan sampai banyak proyek-proyek baru tetapi proyek tersebut tidak terrealisasi dalam 2-3 tahun ke depan. Sementara lewat dana bantuan internasionalnya USAID, Amerika Serikat telah mendukung realisasi 293 megawatt energi bersih bagi 1,6 juta penduduk Indonesia. Salah satunya membantu pembangkit listrik geotermal Rantau Dedap di Sumatera Selatan dengan kapasitas 98,4 megawatt mencapai operasi komersial. Dari College Park, Maryland,